Halo, Assalamualaikum. Gue Awan. Seperti nama gue selalu ingin seperti awan. Ketika putih, bisa meneduhkan apa aja yang ada di bawahnya. Bahkan ketika gelap, dia bisa membantu menurunkan hujan yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu juga alasannya kenapa orang tua gue memberi nama gue Awan, agar bisa memberi rasa nyaman bagi orang lain. Untuk itu juga sebabnya podcast ini ada. Karena gue berusaha ada untuk siapa aja yang mungkin ingin berbagi kisahnya sebagai penutur keresahan. Minggu ini tuh gue jadi kedistract pekerjaan sebenarnya, karena pekerjaan yang banyak dan juga padat. Dan gue kebayangan teman-teman gue mungkin yang kondisinya perempuan, yang karena beberapa hari gue mau pulang ke rumah karena kondisi pekerjaan, gue ngeliat teman-teman cewek gue dengan porsi yang sama. Kalau gue mungkin cowok-cowok nggak terlalu masalah kali ya, tapi perempuan tuh kadang-kadang kan punya banyak banget, bukan keluhan sih, tapi kesibukan. Perannya sebagai istri, sebagai ibu tuh memang nggak bisa dikesampingkan. Beda sama laki-laki, mungkin pergi 3-4 hari tuh pulang ya udah deh makan, istirahat, anak-anak main. Tapi perempuan tuh kayak, gue ngeliat teman-teman gue kayak video call sama anak-anaknya, punya perannya tambahan tuh kayak nggak gampang gitu. Nah ini juga yang pengen gue ceritakan di episode kali ini, karena gue ngeliat teman-teman gue yang perempuan nih kayak super power banget gitu. Di super power, punya pekerjaan yang banyak di kantor, mesti keluar kota, masih punya kewajiban di rumah, dan itu mungkin jadi tantangan buat perempuan lainnya. Ya bahasa sekarangnya mungkin emansipasi. Tapi ya gue ngelihat porsinya sebenarnya harus pas, ya nggak sih? Perempuan meskipun emansipasi tapi masih harus punya fokus ke keluarga. Bukan berarti laki-laki nggak punya fokus ke keluarga ya, tapi porsi perempuan tuh kadang lebih gitu sebenarnya. Itu yang menjadi concern gue di perempuan-perempuan zaman sekarang yang punya pekerjaan banyak tapi masih harus bekerja di kantor dan juga di rumah. Nah hari ini gue ketemu temen gue yang dari dulu tuh kita ngecengin dia kalau di kantor dia cuma jadi klaimnya doang perempuan. Laki-laki sebenarnya dia, karena porsi pekerjaannya semuanya hampir sama kayak laki-laki. Ada Indah. Halo. Baru awal aja gue udah nangis nih. Kenapa? Kan gue memang butuh tangisan di konten ini. Tangisan itu kebahagiaan gue. Yang kurang ajar lo ya, bener-bener Mas, ya Allah ya Robi. Jadi halo. Jadi guys, pagi subuh udah baca berita segala macem, harus terus malam gue liat masih ada editan. Sekarang gimana? Setelah akhirnya mungkin ya kita ngomong ke sekarang dulu. Gimana aktivitas lo sekarang setelah berpindah di kantor yang baru? Alhamdulillah. Muka cerah kan? Jadi muka cerah. beberapa Jadi hari ini gue ketemu orang-orang terus mereka pada bilang, kalau mukanya cerahan ya gitu. Iya. Mukanya cerahan kan katanya gitu. Katanya Yeah. kalau misalnya mau kondisi kulitnya tuh bagus, katanya harus cukup tidur ya enggak? Yang katanya gitu. Kode Katanya keras. gitu. Iya, bener. Katanya gitu. Bener. Cuman ya gue juga mungkin sebelumnya mungkin ya, gue juga nggak tahu, mungkin apakah gue yang salah ngatur ritme kerja gue gitu, sehingga kayak gitu atau apa gitu. Cuman akhirnya beberapa bulan ini kemudian gue kebetulan dimutasi gitu. Nah ya akhirnya jadi lebih banyak bersyukur sih gue gitu. Kebiasaan baru yang pasti ya. Kebiasaan baru gitu. Jadi ngebangun kebiasaan baru lagi gitu. Jadi kayak ya ini mungkin teman-teman yang lainnya juga pasti ngerasain, karena kadang tuh kita butuh me time ya. Iya, setuju banget. Gitu. Dan perempuan tuh kayak memang lebih butuh banyak me time ya. Kalau laki-laki kan lebih gampang gitu. Olahraga doang jadi selesai gitu. Iya, perempuan kan gitu. Jadi gue kayaknya 3 bulan ini ya, 3 bulan itu kayak akhirnya punya me time sendiri gitu. Akhirnya dibuktikan dengan mukanya yang cerah. Ya, bersih. Badannya yang mulai membesar guys. Nah itu bahaya dong. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu kan membuktikan badan tidur enak tuh ya, terus makan enak gitu ya, terus tidur cukup ya kayaknya ya. Iya, tidur ya pasti tidur cukup sih. Yang pasti tidur cukup, lebih teratur. Oke. Mungkin gue lebih teratur. Kita ngomongin masalah hidup teratur tadi. Kita tadi lebih balance ya. Jadi kita bicara tentang pekerjaan lo yang kemarin ini.
mungkin gue nggak lebih spesifik tentang pekerjaannya ya, tapi tadi kita ngobrol masalah emansipasi perempuan. Yang porsi pekerjaannya menurut lo sebenarnya perempuan tuh sebaiknya punya porsi pekerjaan seperti apa sih ketika di tempat kerja gitu. Ini juga kan berkaitan dengan aktivitas lo sebagai perempuan juga di rumah kan, yang di rumah juga punya suami mesti dilayanin, ada mertua juga, atau ada orang tua juga yang mesti dikunjungin sesekali gitu. Menurut gue sih semua orang bisa, kan kita kan di bidang kerjaannya tuh kebetulan humas ya. Humas yang terus terang memang harus ready 24 jam. Setuju. Gitu kan, harus ready 24 jam dan segala macam. Dan sebenarnya kalau menurut gue laki-laki atau perempuan bisa mengerjakan itu. Yes. Ya kan? Bisa mengerjakan itu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika misalnya beban kerja seseorang itu ternyata nggak sama dengan orang yang lain. Gitu posisinya. Itu sebenarnya bukan lebih ke jenis kelamin sebenarnya ya, lebih ke sebenarnya aktivitasnya aja kali ya. Nah, sebenarnya bisa dimaknai dua hal. Pertama, mungkin lo dipercaya karena kapabilitas lo. Yang kedua, mungkin di tempat lo memang kekurangan tenaga. Jadi gitu seharusnya sudah menambah tenaga, tapi ternyata sampai detik itu belum dapat tenaga tambahan. Akhirnya otomatis pekerjaan yang harusnya bisa dibagi ke 2-3 orang itu bertumpuk ke 1 orang, misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi beban kerja yang nggak sesuai sebenarnya. Nah, ketika itu yang terjadi, kalau menurut gue akhirnya hidup lo jadi nggak balance. Gitu. Yang harusnya kan kita kerja misalnya dari jam 7:30 sampai jam 4 ya. Itu kan normalnya. Itu normalnya. Nah, sebagai humas lo udah siap dong sebenarnya secara mental bahwa lo akan bekerja overtime. Nah, cuman ketika misalnya overtime-nya itu setiap hari, itu yang nggak sehat kalau menurut gue. Itu yang gitu. Tara lo punya peran lain lah. Ketika di rumah gimana sih? Gue tahu lu kan yang memang yang memang pulangnya malam, tempat tinggal lo yang jauh di ujung sana kan, yang dari kantor bisa 3 jam gitu. Gimana sih lo cara nyiasat hidup lo? Gue yakin maksudnya setidak komplainnya suami gitu. Gue suami ya, suami gue sabar banget. Tapi kan mesti dia punya satu hal di mana dia mungkin sometimes pengen ini, pengen itu, ada keluhan ini, mungkin sometimes pengen nonton bareng gitu ya. Kan nggak selalu tentang apa ya, tentang salary kan ya, tapi ada hal di balik itu kan yang mesti diperjuangkan laki lo. Di rumah gimana nih? Nah, gue itu jadi aktivitas gue dari pagi sampai malam itu sebenarnya nggak tentang hidup gue sendiri gitu. Jadi kebetulan gue tuh anak pertama dari 4 bersaudara. Terus gue akhirnya kan, gue sekarang itu kan memang tinggalnya sama mertua karena kebetulan kan suami itu anak bontot dan laki-laki gitu. Jadi dia juga punya tanggung jawab untuk menjaga orang tuanya gitu. Jadi otomatis memang hidup gue itu nggak cuma buat gue gitu. Jadi memang harus dibagi perannya segala macam. Nah, dari pagi itu, jadi kalau misalnya orang bangunnya itu biasanya ya jam 5, jam 6 gitu kali ya. Gue tuh termasuk morning person sih, Mas. Jadi gue tuh siklus badan gue itu, gue tidur jam berapapun biasanya jam 3, jam setengah 4 gue tuh bangun. On. Biasanya gue on. Nah, itu sebenarnya dari dulu emang itu waktu me time gue sebenarnya. Sebenarnya ya. Jadi berapa lama sih me time lu di jam segitu? Tuh kan lumayan jam-jam buat sebagian orang kan lagi dingin-dinginnya kan. Untuk kayak gitu. Jadi gue tuh biasanya kalau misalnya emang capek banget, gue nggak bangun. Biasanya gue udah melek dan bangun tuh. Nah, biasanya bangun, gue memanfaatkan waktu itu tuh benar-benar yang kayak ya udah gue sholat segala macam. Nah, gue pengen baca buku ya itu gitu. Karena gue time lu memang begitu ya. Me time gue agak berat ya. Gue gak keikutin sama me time lu. Jadi emang gue itu gitu. Jadi gue tuh stres. Kalau ketika gue stres, laki gue tuh udah tahu kalau harus baca buku. Gue dibawanya ke toko buku, Mas. Bukan ke. Iya, jadi dia udah tahu tuh kalau misalnya gue udah kayak
apa ya, cranky gitu, Iya, rese iya, segala iya. macem, laki gue tuh nggak bakal bawa gue ke apa namanya, tempat wisata gitu, enggak. tapi lebih ke toko buku. Iya, dia akan membiarkan gue berjam-jam di toko buku. Gitu. Jadi memang salah satu me time gue adalah baca emang. Oke. Dan apa yang dilakukan? Maksudnya Itu apa sih biasanya- sebenarnya mungkin keluhan laki lu ketika porsi pekerjaan lebih banyak Iya, waktu itu nah ya? itu. Apa yang dikeluhin Itu laki lu dia sebenarnya? dia lebih kayak gini. Loh, kok indah lagi sih gitu. Oke. Kok indah Biasa ya, itu pertanyaan yang sama gue tanyakan ke bini gue kalau di overtime. Iya kan? Emang gak ada yang lain? Iya bener. Gitu. Apa emang nggak ada yang lain gitu? Bener. Terus akhirnya gue harus bernegosiasi kan ke bos gue gitu kan, segala macam yang kayak saya jangan terlalu sering keluar kota lah gitu. Iya, Gitu. betul, Nggak, apa betul, namanya, saya standby Pak, tapi saya Tapi nggak keluar kota jadi gitu. Lebih banyak di Jakarta gitu ya. Nah thanks God gue punya bos yang emang ngabulin juga nih, Iya. gue nangis nih jadinya nih. Lah, jangan gitu. Jadi Nggak apa-apa. ya, jadi maksudnya dia juga ngerti bos gue juga paham. Nah cuman memang gue standby gitu, standby. Cuman di saat-saat tertentu kadang gue, nah ini nih yang sering kali gue sih yang salah, maksudnya gue yang keceplosan sama laki gue yang ya Indah dapat tugas dari ini gitu. Loh kan dia bukan atasan kamu Iya. gitu. Kita tuh kadang jadi kebetulan laki gue itu di swasta. Iya. Kalau misalnya di Swasta itu perusahaan, bener-bener jobdesknya jelas betul, ya. perusahaan Bener-bener jelas perusahaan swasta itu yang namanya atasan, yang namanya beban kerja, itu sesuai porsi. Iya. Pertama itu sesuai Kalau lebih porsi. dia dapat lemburan, Iya. udah pasti gitu dong. Iya. Udah gitu komando sih bukan dong, apa ya? Perintah itu cuman datang direct dari atasannya dia. Jadi nggak bisa dari divisi lain nyebrang ke dia gitu buat ngasih gitu. Nah kadang-kadang gue udah loh Indah katanya, jadi biasanya sebenarnya job description gue tuh salah satunya kan adalah mengedit berita gitu. Kemudian menyiapkan publikasi dan segala macam. Nah suatu ketika misalnya tiba-tiba gue masih di rumah gitu kan, yang ngapain ini harus ngerjain yang ini, loh itu bukannya job desk-nya Indah gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang kadang-kadang dia nggak bisa mentolerir. Apa yang dia lakukan waktu itu? Gue akhirnya berhenti mengerjakan apapun. Oke. Karena Good wife ya. ya karena menurut gue ya lo urusan kantor lo nggak akan selesai. Betul. Nggak akan ada habisnya. Jadi ketika orang-orang tuh bilang kok lo masih sampai malam masih ngedit segala macam. Loh, ngedit itu emang bagian dari tugas gue gitu. Jadi it's okay. Itu suami gue bisa nerima loh. Buat hal-hal yang kayak, karena gue bilang, dan biasanya gue ngasih tahu tuh, dan suami gue yang gini, bang hari ini ya teman-teman ada yang liputan malam. Indah standby. Gue bilang gitu, Indah standby karena harus ngedit gitu. Jadi dia it's okay. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang sering kali dia nggak terima adalah ketika gue mengerjakan yang bukan porsinya, bukan job desk-nya. Iya. Gitu. Itu lu gimana akhirnya selain berhenti? Dia kan juga komplain kan. Sebenarnya sejauh lu berumah tangga, berapa tahun sih lu nikah? 10 11 tahun ya, 11 tahun. Iya. Itu kan polanya hampir sama kan lu ya, kayak gitu-gitu juga kan ya. Iya, hampir sama kayak gitu kan. Gue tau tipe lu, kayak waktu pun lu di tempat kerja lama lu, meskipun lu bukan editor, gue yakin banget sama dan tipenya mungkin beda. Nah gitu. Itu kan tipikal kan, memang. Karena gini loh, maksudnya kita tuh ya kita harus ngakuin ya, kita tuh kerja sebagai ASN yang sistemnya tuh belum belum bagus banget. Betul. Memang tidak ada pembagian. Saya job desk yang jelas itu bukan suatu halangan banget kan. Itu dia. Nah sayangnya di sistem ASN itu yang kita harus ngakuin bahwa siapapun yang all out dia dapat tugas apa aja. That's right. Gitu. Lu bisa semua gitu ya, kayak gitu ya, lebih kayak gitu. Nah udah gitu. Tipikal gue tuh gue susah nolak orang, ya kan. Setuju. Jadi gue tuh buat bilang enggak tuh susah gitu sebenarnya. Tapi tuh laki lu jadi kayak laki lu kayak jadi banyak keberatan, banyak komplain. Nah itu yang akhirnya waktu tersita. Itu akhirnya kalian berdua gimana sih ngakalinnya? Iya itu karena makanya kan harus dilawan kan. Sementara kan pimpinan kadang-kadang nggak bisa gak dilawan. segampang gitu. Nggak bisa dilawan. Kadang-kadang gini, anekdotnya gini kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada bilang kayak
lebih ada beberapa orang yang berani nolak sholat ketimbang berani nolak perintah atasan ya nggak sih? Ya kan yang kayak gitu ya maksudnya ya kan dilema tuh ya. Iya, Dilema. itu kan nggak mudah kan. Dan laki lu sih- juga pasti karena tidak terjun di dunia yang sama, Iya, tidak dia, sama-sama iya. terjun di situasi itu kan pasti banyak keberatannya. Itu bener-bener yang apa Itu ya? gimana dong? Pertama gini, akhirnya gue coba mencari tahu. Kan kita biasanya kita punya apa ya, bahasa cinta ya. Nah, laki gue itu jadi Mas Wiko itu dia tuh kayak bahasa cintanya itu adalah quality time. Dia tuh harus paling nggak ada gue gitu. Jadi nggak harus keluar rumah, yang penting gua, ada lu. Iya, gue nggak apa-apa gue kerja gitu maksudnya. Tapi ada lu. Tapi gue ada di rumah gitu. Jadi dia ngelihat gue yang bareng sama dia Tapi gitu. kalau misalnya dia di rumah bareng tapi lu sambil kerja, bermasalah nggak sama dia? Kadang-kadang iya. Oh, iya. Kadang-kadang iya, dan akhirnya ya memang gue menyiasati. Jadi gue menyelesaikan urusan gue sama dia semuanya Iya, gitu, lebih udah ke pekerjaan selesai. rumah tangga dulu gitu ya. Iya, terus ya gue udah ngobrol sama dia segala macam. Jadi dia lebih suami gue tuh introvert. Dia tuh nggak bisa cerita ke semua orang gitu misalnya. Nggak Yang kayak gue bener-bener, yang iya, yang cuawaan kemana-mana. gampang Ada di gitu podcast lah. gua. Tau ada di mana lagi gue kan gitu. Laki Nah, lu mau nggak ya ke podcast gua? jangan dong. Mas Viko, ntar gue japri ya. Ntar dia curhat semua ya, gue nggak mau. Dia Gue pasti perlu banget curhatan dia. dia kayaknya lebih resah. Kayak lebih resah dia ya kayaknya. Dia tuh lebih pengennya ya udahlah gini. Oh ya, Mas Viko itu tahu gue dari zaman gue dulu Kuliah. kuliah kemudian Dengan gue aktivitas udah segitu banyaknya gitu ya. Terus yang dia tahu maksudnya potensi gue memang kayak gitu, dan dia tahu ketika gue sempat jadi asisten peneliti, dia itu sebenarnya sampai sekarang tuh masih gini, bisa nggak ini kayak dulu lagi aja, jadi independen lagi gitu. Nah, kalau misalnya sistemnya masih kayak gini, kemudian masih kayak gini, bisa nggak gitu. Jadi terkadang tuh gue juga nggak bisa kasih cerita semua nih. Iya nih di kantor tuh kondisi kayak gini. Kalau udah nggak sehat ya udah keluar aja gitu. Lebih kayak kesana gitu, karena prakteknya harus semudah itu ya. Iya, karena kita kan buat ngajuin keluar aja kan udah susah, panjang iya, gitu kan, prosesnya panjang itu misalnya gitu. Jadi suami gue tuh ya gue sih thanks to God, dia tuh banyak banget ngalahnya sih sebenarnya, banyak kan ngalahnya yang harusnya kayak kalau misalnya gue izin Indah ada tugas yang penting banget ya, emang Indah harus pergi gitu kan, terus dia tuh ngizinin misalnya yang harus nginep segala macam gitu kan. Apalagi kalau pendampingan pimpinan pimpinan yang kadang-kadang kita jadwalnya 2 hari gitu. Betul, misalnya nginep tiba-tiba harus over gitu, misalnya harus diperpanjang gitu. Nah dia tuh bisa ngerti kayak gitu. Nah gue biasanya gue tuh tipikal yang jadi kalau misalnya gue mau pergi nih misalnya 3 hari, gue tuh karena suami gue itu bahasa cintanya adalah quality time sama perhatian. Jadi gue akhirnya ya itu kan proses juga ya. Akhirnya gue belajar bahwa oh ya gue paling enggak sebelum gue pergi nih, gue udah nyiapin apa yang dibutuhin. Jadi dia ngerasa walaupun gue nggak ada, gue udah merhatiin nih gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih dia ini ya tertutupi ya. walaupun kan kehadiran gue emang nggak bisa ya kan. Iya gue, dong. Masalahnya emang gue ngangenin masalahnya. Bodo amat. Kan itu gitu. Termasuk gue liat kayaknya lu juga kayak begitu Paul Dinas pagi sore udah nonton kayak gitu ya. Udah di bioskop gitu. Itu salah satu gitu. bentuk pemenuhan quality time yang dipingin laki lu kan untuk pekerjaan. Iya. Dan gini, karena gini, dia tuh kan nggak bisa cerita ke semua orang. Betul. Dia ceritakan ke gue, dan gue ngerasa spesial juga kan karena itu. Betul. Kan perempuan kan begitu gitu ya. Iya dong, dia cuma bisa cerita sama gue. Maksudnya gue kan maksudnya harus memainkan peran itu dong. Bener. Dia kayak gitu, jangan sampai dia cerita sama orang lain dong. Gitu. Malah bingung ya gitu ya. Kan ya udah gitu. Jadi maksud gue ya emang prioritas gue ya keluarga gue. Betul. Akhirnya memenuhi bahasa cintanya berusaha kayak gitu. Jadi kayak misalnya seragamnya dia atau nggak bajunya dia. Misalnya gue 3 hari pergi tuh gue udah nyiapin. Indah udah siapin ya di situ. Nanti kalau misalnya abang mau berangkat, lihat aja di situ ada apa aja. Udah ada segala macam kayak gitu. Jadi dia udah tinggal nyari. Oke.
pertama itu. Terus kalau misalnya kebetulan kan gue di rumah mertua ya, nah mertua gue tuh suka banget masak, jadi gue nggak perlu masak lagi gitu. Jadi insya Allah kalau soal makanan suami gue masih terjamin. Tapi ketika misalnya gue lagi nggak di rumah mertua nih, dan kebetulan gue harus pergi, gue harus pergi misalnya 3 hari, gue nyiapin lauk buat 3 hari itu. Got it. Jadi gue udah nyiapin gitu. Jadi gue bilang Even itu di rumah mertua lo? Enggak, kalau di rumah mertua kalau di rumah lo gitu. Kalau di rumah mertua kan ada mertua yang mertua juga udah kamu gak usah masak gitu. Makanan gue nggak kepake kalau di rumah mertua. Ada yang lebih enak maksudnya. Ada yang lebih enak maksudnya. Masakan ibunya ya. Iya. Madu, lo pernah ngerasa konflik nggak sih dengan pekerjaan, peran lo sebagai istri? Maaf mungkin di 11 tahun ini kan gue tau juga kan belum punya ngomongan kan. Itu kan mungkin buat sepi juga. Sebenarnya makanya itu kenapa lu jadi spesial banget. Jadi tempat dia bener-bener bukan bertumpu sih, kayak lebih kalau gue mencurahkan kasih sayang. Iya, mencurahkan kasih sayang itu berfull buat lo banget. Sebenarnya di satu sisi kan lo spesial ya, ngerasa bener-bener spesial. I'm the only one kan gitu. Tapi kan di sisi lain kan dia juga mesti dengan kesibukan lo, ngerasa lo yang bener-bener padat gitu. Pernah konflik berat nggak sih tentang hal lebih ke pekerjaan sih? Pernah sih Mas Wan. Gue tuh sering nangis. Oh ya? Aduh, nangis tuh gue. Gak apa-apa dong. Nangis kenapa? Nangis karena ngerasa bersalah dengan pekerjaan yang banyak, atau banyak kebutuhan pemenuhan sebenarnya yang dia dapat belum bisa gue kasih, atau kayak gimana sih sebenarnya yang lo rasain tuh? Apa ya? Pertama nggak bener jadi nangis. Bener nangis nih gue. Suara gue langsung berubah dong. Gak apa-apa dong. Udah. Kerjaan gue kan juga lumayan lah. Iya. Kerjaan lumayan. Terus yang gue harus standby pagi kadang sampai malam. Di saat gue ngerjain sebaik-baik itu, tiba-tiba ada omongan juga gitu kan. Soalnya ya kayak dia sih mentingin kerjaan aja, makanya nggak punya Astagfirullah. Sampai gue bilang, loh gue juga nggak mau kok kerja sampai malam gitu. Bener. Nggak ada yang mau di posisi ini kan sebetulnya kan, nggak pernah ada orang yang mau di posisi ini. Itu kan memang bukan pilihan kita, kan Allah memberi jalan gitu maksudnya. Allah yang ngasih kita jalan gitu ya. Dan itu kan berat banget ya. Lo sih gitu, lo makanya lo kalau udah nyampe rumah makanya matiin handphone, nggak usah lo ngedit lagi malam kayak gitu. Ada yang ngomong gitu, gue cuma diem. Lo ada di posisi gue nggak sih gitu maksudnya? Bener. Lo kebayang nggak sih gue matiin handphone terus apa yang terjadi? Jadi bahkan sampai ya sorry, maksudnya gue tuh bukan sekali 2 kali tiba-tiba misalnya ada event besar Kemenak yang malam gitu kan, walaupun gue nggak in charge liputan saat itu. Tapi lu standby untuk nunggu postingan orang kan. Iya. Nah kadang-kadang makanya gue kadang-kadang yang aduh ini yang udah yang liputan di sana kok lama banget gitu, sementara gitu belum kirim gitu. Nah sampai yang waktu itu ada acara, ada acara besar, gue nungguin sampai gue ngantuk gitu kan, sampai gue ngantuk udah jam 12 lewat lah, jam 12 lewat, sementara kan gue kerja dari pagi dong. Dari pagi jam 12 sudah ngantuk banget dong. Belum ada kiriman masuk gitu loh, berita, sementara itu ditunggu. Jam 1 malam gue ditelepon sama staf khusus. Kenapa belum ada? Ini editor nggak ada yang standby gitu. Editor nggak ada yang standby gitu. Emang berita nggak ada yang masuk. Berita itu baru masuk jam 12:30 dan gue ketiduran. Ya kan ketiduran kan wajar ya. Iya. Nah, lo maksudnya orang-orang yang ngomong gitu kan nggak pernah ngerasain di posisi hal itu. Itu nggak pernah ngerasain itu. Makanya gue kadang-kadang juga kan bilang ke teman-teman juga, yang itu yang paling enggak yang liputan agak cepet gitu, misalnya apalagi yang malam agak cepet dong gitu kan. Ya kan itu urusan editor lah. Nggak masa urusan editor gitu kan. Kan editor juga butuh istirahat ya, gitu kan. Nggak harus itu. Sementara pertama gini, memang kita kan juga ya udah jadi gue tadinya yang kayak gitu-gitu tuh jadi ini gue jadi kayak gue nggak bisa ngeluh juga. Pertama gue nggak bisa ngeluh ke bos gue gitu kan ya. Juga sih sebenarnya. Gue nggak bisa ngeluh ke bos gue karena itu emang udah kerjaan gue misalnya. Gue nggak bisa ngeluh ke laki gue karena laki gue pasti marah. Ya nggak. Bener. Dan ketika
apa namanya, ya udah kalau udah kayak gitu gue cuman itu waktu Nangis doang, oke. waktu me time gue adalah sholat. Oke, Pas sholat oke. tahajud itu aduh gue nangis sendiri segala macam kayak gitu. Nah makanya Itu berat banget ya. Iya. Terus dulu gimana cara lu akhirnya memberi, kayak tadi kan belum berjadi nahan sendiri kan, ngasih tau ke bos gak bisa, ngasih tau ke laki takut tapi kesel gitu kan. Iya. Itu kan itu selain konflik sama suami kan konflik sama diri sendiri juga gitu. Iya. Apa yang lo lakukan selain ngadu ke Allah? ya udah aja? cuman itu ngapain Pasrah lagi aja udah ya gitu. udah gue Ini gitu emang terus kemudian ya udah bahasa akhirnya akhir yang dipunya oleh setiap orang ya, Iya. kayak ngadu ke Tuhan ya. tinggal itu doang gitu. Dan ya gue belajar nolak kerjaan Oh, akhirnya. jadi. Gue belajar nolak kerjaan, belajar itu sampai suatu gue tuh ngerasa pokoknya di awal-awal tahun 2022 deh itu gue udah ngerasa gue udah over banget nih. Dan gue udah coba ngomong saya over pak gitu, maksudnya saya juga butuh gitu, Butuh ruang sendiri ya. gitu. Benar. Butuh ruang sendiri Nah, segala bisa macam kerjakan gitu. semuanya, Gimana gitu sampai nah terus gue berusaha nolak kerjaan yang dari misalnya dari divisi seberang gitu. Iya, Gue berusaha iya. nolak, terus yang gue bilang loh kenapa saya pak gitu kan ada ini Betul. ada misalnya ada staffnya Yang bisa beliau mengerjakan, gitu. betul. Nah itu ketika gue kayak gitu tiba-tiba yang keluar adalah dia nggak bisa. Loh kenapa? Dia sibuk. Kan gue langsung yang loh gue nggak kelihatan sibuk ya Iya, selama ini. Jadi gue santai kok gitu ya. iya, jadi ketika gue nggak ngeluh apakah artinya gue nggak sibuk gitu. Iya, betul. Jadi ketika misalnya gitu terus gue misalnya ada pekerjaan apa yang misalnya datang terus yang gue lapor dong ke Iya, pimpinan betul. yang lebih tinggi lagi gitu. Pak izin ini ada pekerjaan ini kayak gini ini yang kita ditunggu ini gue gitu kan. Terus yang ya udah Bena kalau nggak sibuk dikerjain aja gitu kan jawabannya. Gue gini loh Kok gitu? bapak ngelihatnya saya nggak sibuk ya. Gue bilang oh my god gue nggak kelihatan sibuk gitu. Iya, Jadi benar. gue yang sementara gue di rumah itu udah morat-marit ngatur biar gue nggak kelihatan sibuk memang Iya. sama suami gue karena suami gue juga pasti nggak Pasti terima, komplain, betul. pasti nggak terima gitu kan. Udah gitu kan gue juga kan tinggal sama mertua gue apa ininya kalau kok ini menantu Masih gue iya maksudnya kerjanya kita masih terbelenggu dengan kita harus jujur bahwa di Indonesia kita masih terbelenggu dengan stigma yang ya perempuan juga lo harus ada buat itu ya bukan dan itu bukan cewek doang, cowok juga butuh Betul, kayak gitu. Cowok butuh sama gitu. aja. Nah, suami gue tuh sibuk banget gitu sebenarnya. Cuman begitu nyampe rumah dia sebisa mungkin dia nggak Bener-bener ngelepasin nggak itu megang semua. kerjaan kayak segala macam. Itu dia bilang jadi ya itu juga jadi konflik. Gimana akhirnya lu berdua dibicarakan atau memang lu langsung ngambil keputusan gue cut dulu di kerjaan gue gitu, atau memang ada perjanjian khusus lu sama laki lu? Perjanjian Dia khusus sih enggak enggak sih. Akhirnya bikin kesepakatan gitu. Suami gue karena walaupun gue nggak cerita ke dia kayaknya Tahu apa yang lu rasain ya. Iya, dia kayak tahu. Terus yang dia ketika gue ngerasa itu lagi berat banget yang gue lakuin tuh gue cuma bisa doa aja kan itu akhirnya. Ya Allah gue ini gimana nih dipecahin deh gitu. Gue udah nggak tahu cara mecahinnya gimana Iya, lagi. iya. Gue udah usaha minta pembagian tugas ulang, tapi pembagian tugas ulang keseluruhan juga. misalnya nggak bisa gitu. Terus segala macem gituan. Gue nggak bisa apa-apa gitu. Nah makanya terus tiba-tiba kok ya gue dapat SK mutasi. Tiba-tiba gue dapat SK Reaksi mutasi. laki lu, gue denger reaksi laki lu luar biasa ya. Iya laki gue seneng banget. Sampai dibeli apartemen. Ya Allah malu. Gokil laki lu. Kayak di Nazar deh, bini gue kalau pindah gue beli apartemen. Jadi biar lebih deket gitu. Iya ya. laki gue. Jadi punya kayak. Nah itu jadi laki gue tuh akhirnya ternyata dia memikirkan gitu. Jadi dia memikirkan kayak jarak tempuh gue, kemudian waktu me time gue gitu. Jadi terus tiba-tiba gue dapet SK pindah gitu kan, yang ya orang lain geger.
laki gue bahagia. Dan ketika gue melihat ekspresinya dia, alhamdulillah, dia bilang gitu. Ya udah ini mulai dari nol lagi Iya, gitu, dari nol coba lagi. Jadi nge-restart lah, Iya. istilahnya nge-restart. Kayak udah mulai membatasi porsi pekerjaan Ya, kayaknya ya dan dengan di tempat yang baru. gue jadi yang dulu tuh gue kalau misalnya dimintain tugas, gue tuh mulai bisa nolak sekarang, soan. Ini bukan jobdesk gua gitu misalnya. Iya, gitu. jadi gue bilang, gue mulai bisa, saya nggak bisa, saya ini gitu kan. Gue pikir ya habis gimana ya, akhirnya Iya. gue nggak Emang mau. harus ada pembagian porsi pekerjaan yang Iya. jelas sih kata gue ya, Iya. karena emang nggak selamanya kita bisa mengerjakan semuanya Iya. juga gitu. Itu dia, dan gue nggak mau terjebak dengan kondisi itu lagi. Ya, dan itu gitu. kultur kita banget kayaknya ya di Iya. ASN tuh kayak gitu. Misalnya ketika lo bisa ini Semuanya bakal di kasih sini Allah. gitu. Makanya ini harus pura-pura tahu. Dan Harus pura-pura yang gue tahu. nah gue tuh, jadi teman-teman gue kan selalu bilang, dia mah casingnya doang cewek ya, casingnya doang casingnya cewek. doang cewek, Dalamnya padahal cowok. ya. Iya. Pokoknya mungkin secara mental gitu Iya, kan, segala macam lebih kayak gitu gitu sih kan. sebenarnya. Dan ya lo Kayak ini nggak kan banyak lo pantangan gitu lo kan. tahu, lo juga kan di kantor nggak pernah lihat gue nangis kan. Iya, baru hari ini gue tuh nangis. Dan lo baru tahu maksudnya, oh ternyata dia gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. beberapa orang yang ketika gue mutasi, mereka tuh kayak lo kok lo tega sih segala macam. Terus gue bilang gini, jangan-jangan ini emang jawaban Dari Allah doa-doa kok. lu ya, dari doa laki lu juga kali ya. Iya, laki gue tuh kayak nggak karena gue diem gitu kan, nggak ngomong kayak gitu, dia juga ini anak kenapa-napa gitu, cuman dia juga nggak bisa ini kan mas. Iya, ya gitu, karena dia introvert dan nggak ekspresif. Nah begitu gue dapet SK, itu mukanya girang gitu loh. Iya. Gue beri alhamdulillah deh gitu. Terus Lu galau kan waktu itu? gue galau. Lu galau tapi ngeliat Gue laki galau. digirang, dilema. Gue langsung gue galau Harus pura-pura pas seneng. enggak, begitu gue tuh begitu ngelihat laki, jadi gini, begitu ngelihat laki gue tuh seneng, gue langsung gini, iya ya, jangan-jangan emang ini Jawaban dari doa-doa. gue langsung yang, suami gue seneng banget kayak gitu. Tuh sampai yang dia gini, ya udah kita cari apartemen ya yang deket kantor iya. Indah sekarang gitu. Gue langsung gitu. Dia tuh seorang yang anti banget apartemen. Sama apartemen, iya. Selama ini lebih ke rumah tapak gitu ya. Iya, dia nggak suka banget apartemen. Terus tiba-tiba kita cari apartemen biar Indah nanti bisa pulang lebih cepet. Iya. Gitu bisa. Jadi nggak makan waktu di jalan, Indah pulang lebih cepet dari kantor gitu kan. Terus ya udah gue bilang, laki gue senang banget ya. Iya. Jadi yang menghapus keraguan gue, kegalauan gue adalah reaksi suami gue akhirnya. Loh, gue apalagi yang gue cari selain, karena gue tuh sebenarnya gue tipikal deket banget sama keluarga gitu. Nah, family banget ya, family guide banget ya. Banget sebenarnya gitu. Jadi ketika gue ngelihat suami gue gitu, gue mau apa lagi gitu. Dan ketika gue pikir-pikir, gue bukan tipe yang ngejar karir. Iya. Ya kan? Ya. Dan akhirnya kan sekarang juga lu ngerasain beberapa hal perubahan dari situ kan. Terutama mukanya lebih warna apa namanya? Sudah tidak berkantung kulit. mata. Dari semua orang surprise. Indah, bersih banget lo sekarang dia. Walaupun sedikit bulet deh bersih gitu. Karena makanannya banyak, tidurnya enak gitu kan. Jadi kayak ngerasa kayak lebih kayak lebih gitu. fun aja ya. Dan akhirnya ya gue belajar menakar diri ketika itu yang paling penting ya sebenarnya. Dari mungkin sekian banyak hal yang tadi lu lalui itu akhirnya adalah lu jadi bisa menakar diri. Iya, gue bisa pertama itu. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh setiap perempuan yang punya kondisi sama kayak lu gitu. Apalagi terlebih mungkin perempuan punya anak kali ya. Itu kan lebih berat ya. Kalau mungkin lu bukan ngerasa lu nggak berat, cuman ada sedikit kekurangan, ada sedikit keringanan dari situ kan gitu. Gue aja tuh dengan kesibukan gue yang kayak gitu, gue tuh harus mikir gue harus punya waktu buat laki lu, buat mertua gue, buat nyokap gue gitu kan. Nyokap kan tinggal sendiri sekarang, maksudnya udah nggak ada bokap kan, jadi dia juga butuh perhatian gitu kan. Nah gue itu tipikal,
keluarga besar gue itu apa-apa tuh curhatnya ke gue loh. Jadi kalau anak tua tadi ya, semuanya karena gue anak paling tua. Nah itu jadi kayak gue juga harus punya waktu buat mereka, gue harus punya waktu buat diri gue sendiri gitu. Jadi akhirnya gue gini, gue nggak bisa membuat orang lain bahagia gitu kan, semua orang bahagia gitu. Gue nggak bisa. Gue tuh ini tadi itu gue tipe yang ya udah yang penting lo seneng, gue ikut seneng gitu. Jadi gue istilahnya lo bisa ngiris jari lo, yang penting orang lain seneng. Gitu. Itu salah dong. Ternyata jadi maksudnya gue inget teman gue tuh bilang gini, lo tuh boleh sedih dah, lo boleh marah. Gue tuh dari zaman kuliah kali ya, gue tuh bukan tipe orang yang gampang marah awalnya. Gue nggak bisa meledak. Ya dari dulu gue ekspresif, cuman kalau teman kuliah gue tuh bilang ada 2 hal yang nggak pernah dibagi sama Indah. Ketika dia sedih, dan mungkin itu emang tipikal gue, ketika gue sedih sama ketika gue marah banget. Itu nggak bisa lo bagi. Nggak bisa banget. Itu menurut lo kelebihan atau sebenarnya itu lebih kayak apa ya? Kayak nah menurut gue di saat-saat tertentu kita harus ngeluarin itu. Iya, itu kita harus ngeluarin itu biar nggak beban di dalam juga. Pertama ya. itu dan biar lo sehat gitu. Ya, setuju. Biar lo sehat. Setuju. Biar lo sehat. Nah, itu dia. Akhirnya gue mikir yang paling harus lo tahu adalah lo bahagia atau enggak ketika ngejalanin itu. Gitu. Nah, gue ngobrol sama suami gue juga segala macam, terus dan dia bilang Indah tuh kelihatan senang ketika kerja. Itu yang makanya apalagi kerjaan yang sebenarnya memang dinikmatin kan ya, memang pekerjaan yang sesuai passion dan itu memang ngaruh. Jadi kayak dulu gue penelitian, jadi kalau misalnya dia bilang Indah tuh kalau misalnya ngejelasin tentang penelitian itu kayak mukanya tuh bisa bersinar-sinar gitu ya, jadi keluar semua kayak gitu-gitu. Jadi itu pertanda menikmati pekerjaan gitu. Jadi akhirnya dia merasa sebenarnya apalagi gue kan tipe begitu sebenarnya. Jadi dia tahu tapi gue juga kan merasa bersalah ketika gue nggak bisa bareng sama dia bareng segala macam gitu. Nah akhirnya belajar nih dari peristiwa 3 bulan tiba-tiba gue pindah gitu. Gue akhirnya pertama gue itu harus tahu diri gue gitu kan. Gue harus nyakar diri. Ketika gue harus bilang enggak, ya udah lo bilang enggak gitu. Dan itu poinnya ya sebenarnya. Dan sekarang gue lebih harus bukan berani menolak pekerjaan ya, tapi lebih berani menolak tanggung jawab, bukan tanggung jawab kita kali ya. Iya sih sebenarnya lebih gitu. Dan sekarang terus terang Mas Wawan, gue tuh lebih gampang bilang enggak. Keren, karena udah dimulai sih sebenarnya ya. Iya. Memang kalau ketika lingkungan baru, lu mencoba kebiasaan baru tuh kayak jadi orang-orang juga berikutnya juga akhirnya segan untuk meminta hal yang lebih yang bukan porsi kita kan sebenarnya kan. Gue lebih gampang bilang enggak dan kayak gitu dan ya udah gue sebisa dan mungkin. itu buat hidup lu lebih baik ya. Iya dong. Lo nggak bisa, lo masih belum lu ya. Tahu gue kan, lu tahu masih gue. belum bisa dong. Gimana nih gitu. Bisa. Terus gue habis ini bisa. Gue kan belajar di podcast lu. Terus ya itu yang kedua. Kantor tuh nggak kenapa-napa kalau lo nggak ada. Yes, setuju banget. Nggak apa-apa. Bener. Nggak ada lu juga nggak apa-apa. Jalan itu mah ya. Jadi lu jangan merasa bersalah ketika lo nggak bisa melakukan itu. That's it. Itu akan baik-baik aja kok gitu. Setuju. Dan itu yang banyak kadang-kadang karena kita terlalu cinta sama institusi, lo lupa buat ada cinta sama diri lo sendiri. Betul sekali. Itu. Ada cinta-cinta lain yang menunggu juga gitu. Keren. Ada orang lain yang harus lo perhatikan juga segala macam. Jadi akhirnya gue belajar gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak ada gue poin banget. Ada yang lain kok gitu. Iya. Tapi ketika lo nggak ngambil, ketika lo masih yang aduh nanti gimana nih kalau gini, ya orang lain nggak mau ngambil tanggung jawab itu. Betul. Padahal itu tanggung jawab dia, jangan gitu sih kalau menurut gue akhirnya gitu. Jadi hikmahnya adalah gue lebih glowing. Oke deh Indah, terima kasih banyak, ini keren banget ya. Gue yakin memang tiap orang punya pilihan sih sebenarnya, tapi memang kayak tadi itu pilihan ketika lo
berani bertanggung jawab atas pekerjaan lo, berani menolak atas bukan pekerjaan lo, itu juga pilihan lo gitu kan. Itu juga yang mungkin kita akan jalan berikutnya. Terima kasih lo hari ini udah nangis bareng, udah ketawa bareng. Gila ya, ngeri dong. Ya Allah, lo kan nggak pernah lihat gue nangis ya. Iya bener, gue bakal ini lo nangis, dan akhirnya kita bisa nangis bersama dan ketawa bersama, dan gue yakin ini bisa jadi inspirasi buat orang lain. Ada banyak banget di luar sana orang-orang yang mungkin ada di posisi lo, mungkin lebih sulit, atau misalnya kayak suaminya lebih galak, harus memposisikan di jam segini harus sampai di rumah, sementara di bos di kantor juga nggak bisa kepegang. Itu memang harus dibuat ketegasan ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat orang lain. Terima kasih banyak. Sukses ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Apa yang ingin kecapai. Mudah-mudahan kita doakan bersama lu bisa dapat momongan setelah ini. Amin, ya Allah, amin. kan dapat yang baru. Udah lebih me time kan. Terima kasih Mina ya. Oke. Dan guys, terima kasih juga. Hari ini gue banyak belajar dari kasus ini. Bukan cuma perempuan, gue sebagai laki-laki, sebagai suami juga mungkin perlu banyak belajar dari kasus ini. Bukan menolak pekerjaan, cuman memang memberi porsi pekerjaan yang pas untuk kehidupan lo, untuk kemampuan lo, juga untuk keluarga lo. Itu penting banget, karena keluarga lo nunggu. Gue ngebayangin juga gue pagi pergi subuh, pulang udah gelap lagi, anak gue berangkat masih tidur, pulang udah tidur lagi. Lo ngebayangin jika masih ada tambahan pekerjaan yang mungkin bukan porsi lo dan keluarga lo harus dikorbankan. Dan itu berat banget. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari obrolan kita hari ini, dan sekali lagi bisa jadi pelajaran untuk orang lain. Oke, kita ketemu lagi di next episode. Mungkin mudah-mudahan dengan cerita yang lebih seru, cerita yang berbeda, dan tetap cerita yang mungkin bisa menginspirasi lo semua untuk punya kehidupan yang baru, cerita yang baru, dan juga inspirasi yang baru. Terima kasih sudah mendengarkan. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.